Saya cuma mau mengajarkan kalau sudah sampai masanya, waktunya, tak bisa diundur, tak bisa ditambah. Kita pasti mati. Kita akan berhenti. Cuman yang penting itu bukan kita takut matinya, tapi apa bekal yang kita akan bawa menghadap Allah SWT. Ustaz Arifin Ilham, pesantren begitu besar, majlis zikir begitu ramai, berapa mu'allaf diislamkan, berapa orang dapat hidayah dari zikirnya, berapa pecandu narkoba tobat. Adapun dosa-dosanya bersih sebersih-bersihnya. Dari mana Ustaz tahu dosanya bersih? Tuh. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, galau, duri menusuk tapak kaki menghapus dosa-dosa. Jadi kalau ada orang heran, kenapa ya Ustaz, itu kan dosanya sudah diampunkan Allah. Allah ingin membersihkan dia hatta yamshi 'alal ardi makanat 'alaihi khati'ah, sampai orang itu berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya sebesar ujung kuku, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, sebersih, diangkat derajat. Dan dia sudah melewati itu. Jadi kalau nampak bapak ibu saya ceramah tentang kematian menangis, yang saya tangis itu bukan orang yang meninggal itu, dia sudah bersih. Yang saya tangis itu, kita kira-kira bisa tidak selamat dari su'ul khatimah, selamat dari neraka jahanam. Tapi insya Allah karena kekuatan doa dan jamaah, insya Allah kita selamat semuanya, insya Allah. Jadi apalah kesimpulan ceramah Ustaz ini? Oh, jamaah kita udah cerdas, bisa nyimpulkan sendiri. Apalagi jamaah ini jamaah kelas VVIP, very very important person. VVIP di dunia, mudah-mudahan di akhirat kita juga masuk surga VVIP. Begitu jamaah masuk surga semuanya, mereka cari saya, nggak ada. Mereka tanya malaikat, malaikat Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah di VVIP duluan. Amin ya Allah. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun karena doa jamaah. Jamaah selalu mendoakan, jamaah selalu memintakan ampun. An-namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang, wal hutu fil bahri, ikan-ikan dalam kolam, semuanya mendoakan orang-orang yang baik. Itulah mengapa kita selalu minta jadi orang baik. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Minta anak pun minta anak yang baik. Rabbi habli minas sholihin. Minta istri pun istri yang baik. Zaujatun sholihah. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Makanya sering-sering kita buat pertemuan, maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, ulang tahun pernikahan, selamatan rumah baru, selamatan mobil baru, asal jangan selamatan istri baru. Nah, kan udah ada, saya mancing aja dari sini. Jadi artinya inti dari casingnya aja itu sebenarnya, casingnya maulid, Isra Mi'raj, sebetulnya itu adalah memperkuat. Karena kalau badan ini rapuh. Badan ini rapuh. Berapa banyak orang yang lari keliling lapangan, badan sehat, dicek bodybuilding, mati makan pil anjing gila. Tidak sanggup menghadapi hidup ini, berat. Hidup ini berat bagimu. Tapi kenapa dia menjadi ringan? Karena kita serahkan pada dia. La haula wala quwata illa billah. Bukan kuasa kita, bukan kemampuan kita. Makanya orang Islam itu nggak stres. Diponis dengan hukuman gantung mati. Pagi itu mau digantung, subuh itu masuklah orang ke kamar dia, mau mengajarkan syahadat. La ilaha illallah. Nanti kalau kamu digantung sebelum mati ucapkan itu ya. Senyum dia. Senyum dia. Apa kata dia? Aku dihukum mati ini karena memperjuangkan la ilaha illallah. Ente ngajarin saya masuk ke sini ngajarin la ilaha illallah karena cuma mau dapat sesuap nasi. Jangan sempurnakan lagi sandiwara ini. Aku mau digantung ini kan karena la ilaha illallah.
Jabatannya waktu itu Deputi Menteri Pendidikan, diutus oleh pemerintahan Gamal Abdel Nasser untuk belajar pendidikan, mensekulerkan orang Mesir ke Amerika. Tapi ternyata saat di sanalah dia menemukan mengapa mereka gembira begitu luar biasa, membuat pesta dansa, ketawa, karena pada hari itu ditembaknya Hasan al-Banna, tokoh pergerakan Islam yang sekarang dicap sebagai teroris dunia. Maka saat itu dia berpikir, kenapa saudaraku terbunuh, ditembak, mereka berbahagia? Berarti musuh. Disitulah bangkit girah keislamannya dan pulang memperjuangkan Islam, berakhir dengan keputusan hukum mati. Ternyata di penjara dia tidak stres. Tempat yang paling gelap, tempat tidak bisa baca, di situ pula lah tempat pembuangan sampah paling busuk, supaya dia stres, supaya bunuh diri, supaya cepat mati. Ternyata di tempat itu dia menulis bait-bait syair begitu indah, terungkap dalam tafsir berjudul Fi Zilalil Quran, diterjemahkan ke dalam 50 bahasa dunia, bestseller. Dan ketika tafsir yang dia tulis itu sampai ke Presiden Irak, dibaca oleh Presiden Irak. Presiden Irak membaca syair begitu indah, terbuai seperti berada di tengah angin sepoi-sepoi. Dia tanya, ini siapa penulis tafsirnya? Dia sekarang sedang berada di penjara. Dia telepon Gamal Abdel Nasser. Gamal, tolong bebaskan dia dari penjara, karena ini orang luar biasa tafsirnya saya baca. Maka Gamal Abdel Nasser pun mengutus seseorang masuk ke dalam penjara untuk memberikan tinta dan pena, kertas. Permintaannya cuma satu, saya mohon maaf. Kalau mau minta mohon maaf, tidak jadi diganti. Ini kertas, ini pena, tulis. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang pernah bersaksi tiada Tuhan selain Allah 5 kali sehari semalam, tidak akan pernah mau meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Jadi orang kalau sudah paham dunia ini ringan bagi dia. Jadi Ustaz Somad udah sampai ke level itu, baru cerita aja. Andai sampai ke tingkat itu mungkin pucat juga, takut juga. Baru dilaporkan 5 laporan aja pucat. Artinya apa? Ada orang yang sudah sampai pada tingkat zauq rasa, tapi ada orang baru sampai tingkat menceritakan rasa. Gubernur Jawa Barat mantan Pak Aher itu sudah sampai pada tingkat rasa, tapi saya baru sampai menceritakan tingkat baru bercerita rasa. Langsung keluar lagu Indonesia Raya. Kok tiba-tiba Ustaz cerita ingat Kang Aher? Saya datang ke kantor beliau. Katanya Jawa Barat ini kopinya terbaik di dunia. Yang ngaku gitu siapa? Ustaz Hanan Attaqi. Karena bibitnya dipilih, tanahnya dipilih, dan metik kopinya dipilih kopi yang sudah matang. Bukan mesin yang ngambil kopi mentah pun belum matang. Jadi dipilih, dimasak. Makanya kopi Jawa Barat terbaik, juara nomor sekian dunia. Saya sulit ngapalnya. Ustaz Hanan ingat. Ustaz Somad, kata Kang Aher, ini kopi terbaik Indonesia, bahkan juara dunia. Cara minumnya saya pun diajari. Masukkan ke mulut, tahan, jangan telan dulu. Nah, gimana Ustaz? Udah terasa? Kata. Saya pun coba juga. Pahitnya minta ampun. Tapi Kang Aher sudah sampai pada tingkat rasa. Untuk merasakan nikmatnya kopi saja pun perlu bertahun-tahun melatihnya. Baru bisa merasakan ini Tropika, ini Robusta, ini Aceh, ini kopi Gayo, ini kopi. Untuk merasakan kopi, bagaimana mau merasakan manisnya? La ilaha illallah. Jadi jangan heran kenapa Ustaz Arifin Ilham tidak stres. Pernahkah dia menceritakan keluh kesahnya kepada Abdul Somad? Sekalipun tidak. Sampai akhirnya terkejut. Kenapa dia tidak pernah cerita?
Kenapa dia tidak pernah berkeluh kesah? Malu dia menceritakan pemberian Allah, mengadunya kepada manusia. Aduh. Kita ngadunya bukan kepada manusia, ke Facebook. Allah yang ngasih, ngadunya ke Facebook. Apa kata Mark Zuckerberg? Aku sudah bolak-balik ngasih tahu, jangan doa ke aku. Tapi doanya di Facebook terus. Oleh sebab itu malu kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang sudah sampai pada cita rasa itu, dan setiap rasa kalau mau diungkapkan dengan kata-kata, 1000 kata terlalu miskin untuk menceritakan rasa. Makanya bagaimana kira-kira agaknya rasa Buya Hamka 4 tahun dalam penindasan itu, sampai akhirnya lahir tafsir Al-Azhar. Tak ada dendam dalam hatinya. Kenapa? Karena dendam itu seperti garam yang masuk ke dalam air, larut air panas, hilang bersama maaf. Luar biasa Buya Hamka. Makanya saya kadang sakit hati juga dengan Buya Hamka. Dia nggak pernah ke Mesir, nggak pernah belajar di Azhar. Universitas Azhar manggil dia, dikasih doktor. Saya 4 tahun di Mesir, ngantrinya aja, naik bisnya aja gantung. Bis tinggi, kita pendek. Pulang cuman LC, lagi cemas. Ini Azhar kenapa begini, nggak adil. Ternyata engkau belum layak Abdul Somad. Ini orang tingkat zauknya luar biasa, nggak perlu sekolah dia, diberikan Allah SWT. Tapi kalau bisa ceramah saja jangan dipotong. Ini dipotong waktu itu anak-anak nggak mau sekolah lagi. Makanya kalau dengan ceramah saya itu dari awal sampai akhir. Ini banyak orang-orang nggak punya duit, nggak bisa beli 2 giga, 4 giga. Dengar 5 menit, akhirnya benci, marah. Dia dengar ceramah saya tentang hidup. Siapa yang mengenal hidup, maka ringan hidup ini baginya. Dunia ini hanya setengah sayap nyamuk. Besok nggak ada yang kerja lagi. Yang PNS tidur, dibangunkan sama istrinya, mas nggak ngantor. Dunia hanya setengah sayap nyamuk. Nanti karyawan-karyawan Jerman pas diajak, gimana planning kita setahun ke depan 2021 bisnis kita? Pak, dunianya status aja. Yang terlalu dikejarnya, nggak usah ngotot lah, dunia ini dapat nggak dapat pun nggak apa-apa. Oh ini bisa kacau umat Islam. Saya cuma mau menyampaikan bahwa dunia ini harus kita rebut, ya. Kenapa dunia harus kita rebut? Karena ingin menyelamatkan umat manusia supaya mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sekarang program pengalihan akidah luar biasa. Nama proyeknya proyek makan bubur. Apalagi Ustaz? Bubur kalau disendok dari tengah nggak bisa karena panas. Maka gimana caranya? Dari pinggir dulu yang dingin. Sendok dari pinggir. Dari pinggiran desa, kampung, miskin, masukkan sumur bor, masukkan pinjaman rentenir, kasih 1 kali nggak bisa bayar, nggak apa-apa, 2-3 kali. Ketika sudah terpojok, langsung la ilaha illallah melayang, hilang. Baru dia ke tengah, rampas. Orang kalau sudah miskin, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran merubah orang menjadi kafir. Jadi maksud saya bahwa ada di antara kita yang fokus di bidang bisnis ini, ya, tapi targetnya bukan mau memperturutkan hawa nafsu, mau menyelamatkan saudara supaya jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Begitu juga yang fokus di bidang politik. Kalaulah fokusnya di bidang politik ingin betul berkuasa menguasai dunia, cuma memperturutkan hawa nafsu, satu sel sama Fir'aun. Karena Fir'aun kan itu puncaknya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Bukan itu dalam Islam. Kalau mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi anggota dewan, niatnya adalah supaya nilai-nilai Islam bisa terselenggara. Bapak, apa target Bapak dulu jadi kepala daerah? Gimana sekarang? Dapat nggak yang diinginkan dulu? Nggak dapat Pak Ustadz. Bisnis saya malah turun,
Waktu saya untuk keluarga banyak tersita. Dulu saya masih bisa liburan weekend, sekarang semuanya hari kerja karena ngurus ini. Lalu apa kepuasan Bapak jadi kepala daerah? Satu Pak Ustaz. Apa itu? Bisa berbuat banyak untuk umat. Ada beberapa tetes uang negara, uang APBD itu yang bisa untuk menolong anak yatim, fakir miskin, program, memberangkatkan umroh, menggali kubur, orang mandikan jenazah. Artinya apa? Kalau sudah sendok ada di tangan, bisa makanan itu kita bagi kepada siapa yang kita punya.